menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan kenapa. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau bertanya, apa yang kalian lakukan jika ingin mengetahui tentang sesuatu? Bertanya, Ibu. Iya, pintar, benar sekali bertanya. Kata apa yang sering digunakan untuk bertanya, Nak? Apa kalian tahu? Apa? Ya, apa lagi? Apa? Kenapa, Bu? Ya, pintar. Apa lagi? Bagaimana, Bu? Ya, pintar. Berapa, Bu? Ya, pintar. Berapa, Bu? Ya, pintar. Apa lagi? Gimana, Bu? Ya, pintar. Ibu Guru mau bertanya lagi. Biasanya kalau mau kita mengasihkan kata-kata, seperti apa cara tak bertanya atau bagaimana contoh kalimatnya? Apa kalian tahu? Ya, silahkan, Nak. Di mana kamu tinggal? Iya, benar sekali, pintar. Baik, Ibu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu teks aural dan contohnya. Jadi, teks aural yaitu teks yang dibacakan dan atau didengar. Contohnya, cerita dongeng atau cerita rakyat. Ibu Guru mau bertanya, apakah ada di sini yang pernah dengar cerita rakyat atau cerita dongeng? Ada. Ya, jadi anak-anak, cerita dongeng atau cerita rakyat termasuk ke dalam jenis teks aural. Kemudian, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai apa itu kata tanya, kalimat tanya, dan contohnya, dan menyebutkan ciri-ciri kata tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata tanya ialah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan dalam kalimat tanya. Sedangkan kalimat tanya ialah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang apa kalian tahu apa ciri-ciri kata tanya? Tidak, Ibu. Baik, Ibu Guru akan menjelaskan apa itu ciri-ciri kata tanya. Kata tanya sejatinya memiliki ciri-ciri yang sangat spesial yang membedakannya dari kata-kata yang lain. Adapun ciri-ciri dari kata tanya yaitu sebagai berikut. 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan tumbuhan sufiks ka, seperti apakah, siapakah, manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Anak-anak, kata tanya terbagi atas 7
Berapa banyak kelereng yang kamu punya? Baik anak-anak, Ibu Guru akan meminta kalian untuk maju satu persatu ke depan menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini ada pertanyaan. Coba tuliskan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya. 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? Dan 7. Berapa? Mas Subair yang mana? Silahkan maju ke depan, Nak. Coba tuliskan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa? Coba sebutkan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa? Apa makanan kesukaan? Iya, bisa. Apa makanan kesukaan? Silakan duduk kembali di tempat sana. Oke. Jangan lupa duduk sebentar. Sekarang Ibu Guru mau panggil lagi. Nur Afisa As-Sahra yang mana? Ya, silakan maju ke depan, Nak. Coba tuliskan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana? Coba sebutkan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana? Di mana kamu sekolah? Iya, pintar, benar sekali. Tepuk tangan untuk selanjutnya. Reski Awanda Putri, bagaimana? Kedua. Oh iya, silakan maju ke depan, Nak, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Coba tuliskan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya kapan? Coba sebutkan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya kapan? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Iya, benar sekali. Selanjutnya, Ummu Raihana Rahim yang mana? Silahkan maju ke depan, Nak, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Coba tuliskan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa? Coba sebutkan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa? Siapa nama pamanmu? Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Ada Ratul Aswa yang mana? Oh ya, silahkan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Coba tuliskan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya mengapa? Coba sebutkan contoh kalimat tanya
kata pemuda-pemuda itu. Mimi dan Mini sedih, lalu berpikir untuk mencari ibu baru. Mendengar keinginan anak-anaknya, sang ibu tak dapat berbuat apa-apa. Maka dibiarkannya Mimi dan Mini pergi mencari ibu baru. Mimi dan Mini meninggalkan ibunya. Dalam perjalanan, mereka bertemu matahari. Mereka merasa matahari pantas menjadi ibu mereka. Selain besar, matahari juga mampu menerangi dunia. Matahari terkekeh. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan jika awan menutupiku. Maka sinarku hilang. Mengapa kalian tak meminta awan untuk menjadi ibu kalian? Mimi dan Mini menurut. Mereka menemui awan. Aku tak hebat. Jika aku tertiup, maka tubuhku akan membentuk gunung. Rasanya sakit sekali. Gunung amat kuat. Dia layak menjadi ibu kalian, kata awan. Mimi dan Mini pun menemui gunung. Hahaha, aku memang kelihatan kuat, tapi lihatlah, tubuhku berlubang-lubang. Aku tak bisa mencegah tikus untuk menggerogoti tubuhku. Mintalah tikus untuk menjadi ibu kalian. Akhirnya Mimi dan Mini bertemu tikus. Mereka melihat tikus sedang menggerogoti kayu yang besar. Kamu hebat dan kuat. Maukah kau menjadi ibu kami? Minta mereka. Tikus semakin ragu. Aku tidaklah hebat. Masih ada yang lebih hebat dariku. Dia adalah kucing. Aku pasti terpirit jika melihatnya, sahut tikus. Mimi dan Mini berpandang-pandangan. Mereka telah berjalan jauh untuk mencari ibu baru. Namun ternyata yang terbaik dan paling pantas untuk menjadi ibu mereka adalah seekor kucing. Mereka lalu menyadari kesalahannya dan segera pulang menemui ibunya. Sang ibu amat berbahagia melihat kedua anaknya kembali. Sejak saat itu, Mimi dan Mini tak pernah ingin punya ibu baru. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, Dena Samira, apa judul cerita yang ibu bacakan tadi? Iya, pintar, benar sekali. Resya Walia Putri. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 2, siapa pemeran tokoh dalam cerita tersebut yang ibu bacakan tadi? Siapa nak? Mimi dan Mini. Iya, benar sekali, pintar. Ratul Asma, yang mana? Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 3, mengapa Mimi dan Mini tidak mau mematuhi seekor kucing sebagai ibunya? Karena Mimi dan Mini dua orang gadis cantik, sedangkan ibunya seekor kucing. Iya, benar sekali. Baik, anak-anak. Sekarang ibu guru akan
Ada yang sudah selesai?